Pakon di Arab hanai pegot perayaan Maulid Nabi. Pakon bak getanyo di Aceh cukup meriah-meriah Maulid Nabi. Itulah bedanya kita ahli sunnah dengan Wahabi. Ubau Wahabi itulah di Mekah. Menya Wahabi Mekah ipegot mulut, kamalai Wahabi lain tu termasuk Wahabi Aceh. Ya, negala. Menya di Mekah na perayaan Maulid, nyan Wahabi lain hana mohon jauh. Maka ubau Wahabi itulah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka menurut sejarah bagian agama dipegang oleh Muhammad bin Wahab, bagian negara dipegang oleh keturunan Saud. Makanya terkenal dengan nama Arab Saudi. Karena keturunan Saud yang berpegang masalah kerajaan. Man menyatakan di urang Wahabi tengkukan urang God pakan cit ke kebah bertempat God. Israel mentang tinggai pai Palestina totora Masjid Aqsa so pegah Israel God. Pat tinggai Bani Israel rabineh Masjid Aqsa. Palestina nanggro mulia, bahkan Masjid Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama. Menyata pegah menan berarti Israel hanjut tinggal hinan berarti. Hinan si kekubah oleh Allah Ta'ala. Maka pakon di Aceh. Seluruh, bukan di Aceh. Seluruh ahli sunnah wal jamaah, apakah itu Perti, apakah itu NU, semuanya merayakan yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama kaitan dengan masalah maulid? Ada. Coba buka kitab Raudhatut Talibin halaman 415. Di dalam kitab tersebut salah seorang ulama bernama Imam Yafi'i Al-Yumna. Apa kata beliau? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Siapa saja yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman, dia persiapkan makanan, wa akhla makana, dia sediakan tempat, wa amila ihsana, dia berbuat baik, artinya bukan untuk mendapatkan popularitas, semata-mata untuk syukur karena hadirnya Rasulullah. Wa sara sababan liqiraatih, dengan adanya perayaan Maulid maka dia itu menjadi sebab dibacakan salawat kepada Rasulullah, dibacakan riwayat kelahiran beliau, perjuangan beliau. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda.
Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya?